Halo Bobors, ketemu lagi di channel bobocantik.com. Kali ini Bocan mau kembali ngajakin Bobors buat jalan-jalan virtual ke tempat wisata yang namanya Nirvana Valley. Nirvana Valley ini lokasinya berada di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pertama kali Bocan diajakin ke tempat wisata ini, Bocan mikir ya udah ayo aja gitu, apa yang susah gitu kan. Ternyata yang susah adalah yang seperti Bobors lihat tadi di video awal. Nah ini yang kita lingkarin ini adalah jalan yang akan kita lewatin. Nah Nirvana Valley nggak terlalu jauh ya dari jalur puncak 2 yang ada di sekitar sini. Dan Bocan memulai perjalanan ini dari restoran Mel Rimba Garden tadi Bobor. Jadi kalau dari map sih emang rute terdekatnya tuh harus melalui jalanan ini. Bocan pikir sih nggak ada masalah gitu kan. Ternyata jalanannya bener-bener membuat hati berdebar-debar karena jalanannya kecil, terus juga di sebelahnya ada jurang, nanjak dan naik turun, dan ada beberapa titik yang jalanannya tuh bener-bener belum dibikin Bobors. Tapi selama perjalanan ini mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang keren banget. Jadi ada pegunungan, ada kabut, wah keren sih. Nah sampai sini belum terlalu berasa takutnya karena jalanannya masih aspal terus kan. Nah di sini ada Bocan tak awalnya takut itu preman atau bukan ya, karena ada spanduk tulisannya masyarakat Batu Lawang menolak kehadiran preman gitu kan. Bocan mikir itu preman atau penduduk. Tapi kayaknya itu penduduk sih. Oke, lanjut lagi. Sepanjang jalan ini nanti kita juga akan menemui beberapa spanduk yang bertuliskan tadi. Bocan nggak tahu ini lagi ada sengketa apa di daerah sini, tapi ya itu sih lagi banyak tulisan-tulisan seperti itu. Nah, Bobors, kalau selama ini tuh Bocan cuma tahu Bogor adalah kota gitu kan, cuma tahu Bogor ya Istana Bogor, Kebun Raya Bogor, terus wisata kuliner di sekitar Jalan Pajajaran dan sebagainya, atau enggak at least sampai puncak lah ya. Ternyata Bogor itu luas, dan ini tuh bener-bener Bogor yang selama ini tersembunyi Bobors. Selama ini tersembunyi, tersisihkan, karena walaupun lokasinya berada di Kabupaten Bogor, yang mana kabupaten besar dan jaraknya harusnya nggak terlalu jauh dari ibu kota ya, tapi di sini pun kita masih menemukan jalanan yang seperti ini. Bobors bisa lihat ini bener-bener kecil jalanannya, terus banyak banyak yang rusak, dan nanti di depan juga ada bener-bener yang emang beneran cuma tanah. Agak nggak nyangka sih, karena ya itu Bocan mikir apa yang susah sih jalan-jalan ke Bogor, ternyata inilah sisi lain dari Bogor. Oke, kalau nanti Bobors ada yang mau komplain bilang kemana aja Bocan selama ini cuma tahu Bogor daerah situ doang. Tenang warga Bogor, kalian jangan marah dulu. Bocan di sini sedang membantu kalian agar mudah-mudahan dengan video ini justru pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab yang berkaitan dengan ini bisa tahu kalau misalnya ada kerusakan loh di sini loh, ada yang belum tersentuh loh di sini loh, ya kan? Pak Ridwan Kamil, apa kabar Pak Ridwan Kamil? Ini masih daerah Anda loh Pak Ridwan Kamil. Sudahkah pernah kemari? Nah ini adalah PR pertama, karena di jalanan sekecil ini Bocan berpapasan sama mobil yang juga ukurannya gede. Kalau Bobors notice itu awalnya nyetir adalah perempuan, tapi dia angkat tangan, akhirnya diganti sama entah suaminya entah siapa, pokoknya diganti sama bapak-bapak. Nah ini bapak-bapaknya turun, dia pindah ke posisi kemudi, karena ini perlu skill dengan jam terbang tinggi ya Bobors untuk melewati papasan dengan mobil-mobil besar di jalanan yang sangat terbatas ini. Ini anak-anak kayaknya anak-anak itu ya, tapi itu anak kecil banget sih, nggak mungkin kan anak-anak yang cuma bang nebeng bang, bukan kan, itu kecil banget soalnya, emang beneran keluarga gitu ya. Nah ini tampak belakangnya Bobors,
sedikit lagi terlalui. Yeay. Rintangan pertama berhasil dilalui. Tapi rintangannya masih panjang Bobors, karena ini masih baru sekitar berapa km lagi ya? Mungkin 9 atau 10 km. Nah, di sini suami tuh udah seneng ketemu aspal, tapi Bocan sih nggak yakin beneran. Bocan nggak tahu kenapa feeling Bocan ini masih panjang, petualangannya masih panjang, belum berakhir. Dan ternyata bener aja, di depan ketemu lagi sama jalan-jalan yang berlubang. Ini agak rame, kayaknya sih ini pasar ya. Berarti kan ini harusnya jalanannya bagus dong ya Bobor. Maksudnya di sini banyak warga loh, tapi jalanannya masih kayak gini gitu kan. Jadi total kalau misalnya dari Le Eminence itu masih sekitar 15 km Bobors, dan untuk jalan rusaknya itu sekitar 10 km. 10 km-nya tuh yaitu 10 km 1 km rusak, nanti 2 km-nya mulus atau satu ya seperti itulah, diwarnai dengan mulus rusak. Nah, di sini mulai tinggi lagi tingkat kesulitannya, karena kalau tadi berlubang tapi itu masih dasarnya masih bekas ada aspalnya gitu kan. Kalau ini bener-bener emang cuma batu sama tanah Bobors, jadi kayak off road gitu. Nah, di sini kami tertipu jalan mulus karena GPS pun menyuruh kami untuk belok kan. Ya udah, maksudnya nggak ada alasan buat nggak belok. GPS nyuruh belok dan jalanannya mulus, jadi tanpa ragu akhirnya Bocan belok, naik terus ke atas, tapi kok jalanannya makin sempit gitu kan. Udah mulai ragu, tapi mau muter balik pun nggak mungkin di jalanan sempit yang curam seperti ini kan. Ya udah deh, ikutin dulu dia mau ke arah mana nih, kita ikutin dulu. Dan ternyata akhirnya kita sampai di jalanan buntu Bobors. Jadi ini udah beneran gak bener nih jalannya, udah mulai yakin ini pasti salah. Dan ternyata bener aja dong, setelah kita nanya sama bapak-bapak di depan itu, katanya itu gak bisa dilalui sama mobil, itu cuma buat motor aja. Aduh, mau nggak mau kita harus muter balik di sini. Nah, setelah tahu kalau misalnya kita disasarin sama GPS, Bocan mulai merasa ragu Bobors, karena kita udah disasarin, apakah bakalan ketemu jalan yang bener, dan kayaknya nggak pengen banget nyasar di daerah yang seperti ini gitu kan, jalanan kayak gini. Aduh, udah mau jam 5 juga, kalau nyasar tuh nggak kebayang. Masa ini jadi munjungan jilid 2, aduh. Tapi yaudah, kita ikutin lagi, dan GPS-nya akhirnya nunjukin arah lagi, dan kita tetap ikutin petunjuknya GPS itu, karena nggak tahu lagi harus ngikutin arah mana kalau nggak pakai GPS, bener-bener buta gitu kan. Nah, jalanannya seperti ini lagi Bobors. Udah gitu, saat ini anak-anak Bocan gak ada yang tidur lagi. Jadi Bocan sebenarnya agak ngeri mereka jackpot karena harus ngelewatin jalan yang gerunjul-gerunjul gini kan. Bocan udah takut mereka muntah aja. Tapi untungnya enggak, untungnya aman. Nah, petualangan masih belum berakhir. Bahkan ini mungkin puncaknya, belum puncaknya, mungkin ini jalan menuju puncak kesulitannya Bobors, karena udah mulai tanah terus nih yang kita lewatin. Dan inilah puncak kesulitannya Bobors, karena medannya bener-bener lumpur dan tanah, dan ini becek. Jadi buat Bocan sih mungkin nggak terlalu sulit ya, karena punya roda 4. Tapi buat motor-motor ini susah banget, dikasihan sih mereka harus
tiap kalau misalnya mereka harus tiap hari lewatin jalan ini, kebayang nggak sih rasanya stresnya. Nah ini kita maju karena kita mikir Mbak ini bisa minggir. Ternyata si motor yang dibawa Mbak ini tuh udah nggak bisa minggir lagi Bobors, karena bannya selip. Dan ini ya Bobors bisa lihat bekas bannya tuh cuma di dua sisi ini doang. Jadi mau minggir kemana lagi nggak bisa karena tanah semua kan. Akhirnya Bocan milih ngalah karena mereka lebih kesulitan gitu kan. Akhirnya kita mundur. Lihat belakang dong Pak, kamu mundur terus nggak lihat belakang. Betul. Mana yang unexpected? Nah, ini ada pemotor yang membawa hasil kebun juga, harus lewatin jalanan kayak gini. Dan Tanya aja ke dia Pak ya. Bocan akhirnya mutusin buat nanya nih. Jalan di sana bagus gak ya? Hah? Gimana Mas kita? Jalannya bagus nggak ya Pak ke sana? Jalannya Kayak gini terus? Bagian ada yang begini, ada yang aspal, ada yang kurang lagi. Kalau yang apa ini? Yang Lumpur? begini ada juga, ada 3-4-5 nya. Kayak begini. Buat Oh gitu. tapi Oh ya udah ya. dikit-dikit panjang-panjang. Makanya pengen aman mendingan balik jalan puncak aja. Kasih Pak. Ya. Yang aman mendingan balik lagi aja. Ya. Nah, dari hasil bertanya tadi, katanya di depan tuh masih ada beberapa titik yang rusak juga, tapi jalanannya udah bener kok. Maksudnya kita udah di on the right track, udah tinggal ngikutin aja, walaupun nanti bakalan ketemu rintangan, tapi ini udah bener menuju ke Sukamakmur. Nah ini jalan kecil ini mungkin tembusan yang tadi Bocan salah belok kayaknya sih, tapi nggak tahu juga sih. Oke, jalanannya masih seperti ini, tapi di depan udah mulai ada aspal nih Bobors, tapi cuma sedikit doang. Dan ketemu lagi sama jalanan hancurnya. Kayaknya kalau misalnya buat Bobors yang bawa kendaraan bermotor dan mau ke Nirvana Valley, hindarin banget jalanan Puncak 2 ini, karena ya Bobors bisa lihat sendiri butuh banget perjuangan buat melewati jalur-jalur sulit ini. Kalau misalnya mau ke Nirvana Valley mungkin bisa ambil arah Citerep. Oh ya, Nirvana Valley ini lokasinya juga sebelahan, persis banget di sebelah Villa Kayangan Bobors. Jadi satu jalur ini bisa Bobors buat datengin dua tempat wisata tadi. Rame loh padahal jalanannya, tapi masih kayak gini ya kan. Bocan kalau ada yang Bocan perlu syukuri melewati jalanan ini adalah untungnya hari ini nggak hujan. Kebayang nggak sih kalau hujan tambah berlumpurnya seperti apa? Tapi sisa hujan yang kemarin pun masih belum kelar. Buktinya tadi masih becek gitu kan. Nah, sambil melalui jalanan seperti ini kita bisa melihat pemandangan perbukitan. Tapi ini menurut Bocan bukitnya nggak cantik sih, karena bukitnya udah mulai gundul Bobors. Bukitnya udah mulai beralih fungsi menjadi perkebunan warga sekitar. Jadi menurut Bocan sih agak kurang gimana ya. Menurut Bocan kalau udah bukit ya udah bukit aja gitu, karena kalau dialih fungsiin jadi kebun jadi apa, takutnya kan malah jadi longsor ya. Nah ini udah lebih baik dari tadi, walaupun masih banyak lubang, tapi seenggaknya udah ada dasar aspal di jalanan ini Bobors. Dan kabutnya bikin makin mistis. Tapi ini bukan channel mistis, tenang aja. Kita nggak menemukan yang aneh-aneh dan nggak mencari yang aneh-aneh juga sih. Ini udah lumayan bagus nih jalanannya.
udah kayaknya sih udah dikit lagi udah bakalan sampai Jalan Bagus ya, tapi ternyata belum. Selama perjalanan ini setiap beberapa menit tuh Bocan selalu ngelirik handphone buat mastiin sisa jarak yang harus kita tempuh tuh udah berapa km lagi, dan rasanya lama banget, km-nya nggak berkurang-kurang, cuma udah tinggal 7-6 km aja masih harus berjibaku seperti tadi. Dan akhirnya kita sampai di jalan yang bener-bener mulus. Ini kalau nggak salah nama desanya udah di daerah Desa Sukawangi, Bobors. Jalanannya udah ada aspalnya, walaupun makin nanjak tapi Bocan ngerasa lebih aman ya, karena ini jalanan yang emang dilaluin orang gitu, seenggaknya nggak nyasar lah ya, dan jalanannya bagus gitu. Tapi pas di sini kembali deg-degan lagi karena harus lewatin jembatan yang kelihatannya rapuh beneran. Ini ngeri banget. Sambil lewat jembatan tuh sambil berdoa karena ngeri ambruk jembatannya. Tuh pemotor aja sampai pada pegangan. Agak ngeri sih jembatannya, tapi alhamdulillah kita bisa lalui dengan selamat. Nah kalau di sini bukitnya udah bener-bener hutan lebat, Bobors. Kalau tadi kan bukitnya banyak yang gundul-gundul, terus juga masih ada rumah-rumah warga. Kalau ini kayaknya emang bener-bener udah masuk ke daerah hutannya, dan jalanannya pun kecil tapi makin nanjak-nanjak terus, dan kabutnya dong Bobors, lihat sendiri kabutnya makin pekat, jadi harus lebih hati-hati lagi. Jangan lupa nyalain lampu kabutnya. Nah itu ada pohon gede banget gak sih? Udah kayak pohon di film Jurassic Park gitu. Nah ini kita udah sampai daerah Cipamangkis. Ini ada curugnya, Bobors, dan ada penginapannya juga, Cipamangkis Resort and Villa. Total jalan rusak dari Cilotonya sendiri itu sekitar 10 km. Jalan bagusnya ada 5 km, jadi total jaraknya adalah 15 km, dan kita tempuh 15 km itu dalam 1 jam 20 menit. Nah kita udah mau sampai nih ke Nirvana Valley. Penasaran gak seperti apa tempat yang kita tuju dengan perjuangan seberat tadi? Penasaran? Tungguin video Bocan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.